ini kan arahnya positif, responnya positif. Maka saya yakin 100% Anda akan melakukan sesuatu yang lebih positif daripada memikirkan ya perasaan takut mati yang datang tersebut. Ya. Mau sembuh tapi kok baperan sih. Nah, itu banyak yang mungkin merasakan hal seperti itu ya. Saya akan coba bahas di sini ya teman-teman semuanya. Jangan sampai hal yang sangat sederhana seperti itu nanti justru akan membuat kesehatan Anda jadi tidak bagus. Kenapa? Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa hubungan antara otak kita dengan lambung kita itu sangat erat sekali kaitannya. Dan itu sudah saya jelaskan di halaman 76 ya, di sini di buku saya ini saya sudah jelaskan sangat detail banget karena saya ingin membantu teman-teman memahami. Jangan sampai atau jangan salah mempersepsikan pola pikir kita itu nggak terlalu dominan mempengaruhi kesehatan kita. Karena sebenarnya justru malah sebaliknya. Kenapa? Karena hubungan lambung dan otak manusia itu sangat erat sekali kaitannya gitu ya. Jadi langsung terkait gitu ya. Contohnya, kalau misalkan teman-teman merasa pusing, kadang makan nggak enak. Makanan seenak apapun, rasa-rasanya juga nggak tertarik gitu ya. Atau ketika perutnya lagi nggak enak gitu ya, entah diare, entah mual, entah nyeri karena asam lambungnya kambuh gitu ya. Itu pikiran jadi nggak bisa konsentrasi, jadi nggak bisa tenang. Nah, itu hubungan yang secara langsungnya gitu ya. Nah, kalau yang nggak langsung bagaimana? Kalau nggak langsung itu nanti mempengaruhi ke apa yang sering teman-teman lakukan atau kebiasaan teman-teman, pola makan, pola hidup, dan banyak lagi hal yang lainnya, terutama dengan kegiatan kita sehari-hari, termasuk bagaimana cara kerja pikiran atau otak teman-teman dalam merespon atau menyikapi sesuatu. Nah, kenapa saya sampaikan jangan baperan gitu ya, baperan alias kebawa perasaan, karena gini ya, saya kemarin sudah sempat menyampaikan di Zoom ya kepada teman-teman yang diskusi pada waktu itu. Ada salah satu member SMID Solution yang hampir 1 jam lebih ya diskusi dengan saya waktu puasa kemarin, menyampaikan dia tuh sebenarnya sudah mulai sehat, sudah mulai sembuh gitu ya. Tapi kenapa setiap pagi sekitar jam 8 setengah 9 itu justru malah sakitnya selalu kambuh gitu ya. Gejala-gejala yang selama dirasakan selalu datang. Nah, setelah saya coba gali lebih dalam, bukan alasan ya, faktornya ternyata hanya sangat-sangat sederhana dan sangat sepele banget. Kenapa? Karena dia baperan gitu ya. Nah, baperannya kenapa? Datangnya dari mana? Datangnya baperan tersebut itu karena setiap pagi dia belanja, ketemu dengan tetangganya. Ya maklum ya ibu-ibu gitu ya. Kadang tetangga tuh kalau ngomong ya nggak pakai pikiran, nggak pakai perasaan gitu ya. Mohon maaf ya. Jadi waktu itu dia menyampaikan kalau tetangganya ini sering bilang ketika dia sakit gitu ya, kamu nggak kasihan nggak sama anakmu, kamu nggak kasihan sama suamimu gitu ya. Duitnya habis buat ngobatin kamu masih sakit aja nggak sembuh-sembuh gitu. Di lain hari dia bilang lagi sesuatu yang tidak menyenangkan lagi. Jangan masak A loh, nanti masak A itu nanti malah bikin sakitmu jadi tambah parah, mahmu bisa parah gitu. Kepikiran lagi. Terus kemudian dibilangin juga kalau sakit kayak gini gitu ya, emang nggak ngerepotin orang tua kamu ya? Emang nggak kasihan juga sama orang tua kamu setiap hari datang ke sini gitu ya? Yang setiap minggu datang ke sini buat jenguk kamu, buat ya ngirim apa gitulah ya yang buat kebutuhan sehari-hari. Akhirnya sampai rumah dia pulang selalu kepikiran hal seperti itu, dan masih banyak lagi sebenarnya apa yang disampaikan oleh si tetangga ini dan membuat si orang tersebut kebawa perasaan. Lalu baper itu sebenarnya bagus nggak sih mas gitu ya? Bagus-bagus saja, karena itu refleks normal yang ada pada tubuh kita dan kita berhak kok untuk melakukannya gitu ya. Cuman pertanyaannya adalah apakah baper ini membuat kondisi kita jadi bagus atau tidak? Nah, ini poin penting yang harus dicatat oleh teman-teman semuanya. Kalau ini jadi membuat kondisi kita jadi nggak bagus ya karena kita kebawa perasaan gitu ya, dan justru mempengaruhi asam lambung kita jadi naik, maka itu jadi nggak bagus. Solusinya bagaimana? Ya yang bikin baper tadi itu jangan dideketin dulu.
Gimana? Ya nggak usah dengerin omongannya tetangga itu, belanjanya nggak usah bareng misalkan, atau bisa nyuruh anaknya atau gimana pun gitu ya. Yang kedua adalah kalau ini bagus, itu bagaimana? Justru bagus kalau bisa jadi sebuah semacam self motivation yang positif bagi diri teman-teman semuanya. Sama halnya dengan ketika teman-teman dibilang sering datang perasaan takut mati, ya. Nah, takut mati ini ada dua versi ya teman-teman. Kalau teman-teman menanggapinya dengan baper yang negatif gitu ya, maka membuat pikiran teman-teman jadi cemas, jadi kemana-mana, hingga akhirnya justru membuat anxiety-nya datang dan asam lambungnya naik, dan gejala yang dirasakan teman-teman datang dan kambuh lagi. Tapi kalau dibuat yang positif, contohnya adalah aku memang iya nanti akan mati juga, tapi aku nggak mau gitu ya. Kak, sebelum aku mati nih, aku harus sembuh, aku harus sehat, dan aku harus melakukan sesuatu yang terbaik untuk keluargaku, untuk orang tuaku, untuk anakku, untuk istriku. Ini kan arahnya positif, responnya positif. Maka saya yakin 100% Anda akan melakukan sesuatu yang lebih positif daripada memikirkan ya perasaan takut mati yang datang tersebut ya. Entah setelah itu Anda melakukan apa, mengobatinya dengan apa, atau praktek semua yang ada di buku ini, melakukan mulai mencanangkan untuk bisa memiliki pola pikir yang baik, pola hidup, pola makan, ditata semuanya, fokus melakukan pengobatan, fokus untuk melakukan terapinya. Itu kalau kita respon dengan positif. Kalau kita nikmati sakitnya, seperti yang saya bahas juga ya di buku ini, kalau kita malah menikmati sakitnya ya, itu ada di halaman 36 ya. Kalau kita malah menikmati sakitnya, itulah yang jadi sesuatu yang tidak baik bagi tubuh kita, bagi diri kita ya. Jangan salah, maka lingkaran ini ya, asam, kemudian mempengaruhi mager, kemudian mempengaruhi anxiety-nya, akan balik lagi dan balik terus. Kapan Anda bisa sembuh? Kapan Anda bisa mendapatkan progresnya? Nggak tahu gitu ya. Karena Anda sendiri yang menentukan kondisi seperti itu. Mau baper positif atau mau baper yang negatif. Itu kembali lagi ke apa yang saya sebut dengan self talk. Apa yang sering Anda batin, apa yang sering Anda bicarakan dengan diri Anda sendiri. Kalau tadi contoh salah satu member SMID Solution tadi ya, yang ibu-ibu tadi, ketika dia pulang dia batinnya positif, atau dia self talk-nya atau bapernya positif gitu ya, kemudian dia berbicara dengan diri dia sendiri, aku masak juga masih buat suamiku kok, aku masih berbakti kok sama suamiku, sama anakku gitu, aku nggak melalaikan tanggung jawabku sebagai seorang istri, misalkan seperti itu. Aku juga ini baru progres kok, aku baru progres untuk kesembuhan kok, kemarin aku sakit parah banget, sekarang sudah mulai agak bagus gitu ya. Nanti kalau aku sembuh, aku mau kok bantu suamiku untuk kerja, untuk cari penghasilan lagi, dan kalau tabungan dia kemarin habis karena pengobatan aku, maka aku akan berusaha untuk membantunya lagi untuk ngumpulin tabungannya lagi. Nah, ini kan motivasinya positif. Saya nggak memotivasi Anda nggak perlu motivasi dari orang lain, nggak perlu motivasi dari siapapun, tapi justru Anda bisa memotivasi diri Anda sendiri dengan baper yang positif, dengan self talk yang positif. Maka saya yakin Anda akan melakukan kegiatan-kegiatan, tindakan, action, dan memiliki perasaan yang positif. Kalau sudah seperti itu, insya Allah hasilnya juga akan positif, realitanya juga positif. Tapi kalau Anda self talk-nya negatif, maka Anda hanya akan berdiam diri, tidur di kasur, menangis, merenung, memikirkan yang tidak-tidak gitu ya. Ya udahlah, aku mati aja lah, atau apapun itu, yang justru membuat Anda menjadi semakin terpuruk, semakin down, dan jangan salah, Anda nggak akan pernah sembuh. Ya, itu kuncinya di situ teman-teman. Maka di Formula 1 di buku ini saya sampaikan, kalau itu jadi salah satu yang saya sebut shifting brake, sesuatu yang membuat Anda justru menjadi down, menjadi terpuruk, ya, maka itu yang harus segera di remove, harus segera diubah gitu ya. Bagaimana cara mengubahnya? Praktek apa yang ada di buku ini, di formula ketiga Anda akan tahu bagaimana cara mengubahnya, ya. Karena saya sudah jelaskan sangat detail, sangat banyak di buku ini. Oke? So, pilihan ada di tangan teman-teman semuanya. Bapernya positif, monggo. Bapernya negatif, juga monggo. Karena baper positif atau baper negatif nanti akan berpengaruh ke perasaan Anda, akan berpengaruh ke action atau tindakan Anda, ya, dan kemudian akan berpengaruh kepada realita atau apa yang akan Anda lakukan, sehingga itu adalah hasil dari apa yang Anda pikirkan sebelumnya, bapernya tadi. Oke, paham ya di sini teman-teman? Semoga video ini bermanfaat dan kita jumpa lagi di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan berlimpah selalu.